Sialin ngerocos aja dari tadi. Iya, Jarven silakan Halo, perkenalan. halo teman-teman semua. Nama saya Johan. Saat ini saya juga full time trader dan untuk style trading saya itu lebih ke day trade sama swing trade. Salam kenal teman-teman semua. Oke, day trade dan swing trade ya teman-teman. Jadi boleh dijelasin nggak, Jorven? Kadang-kadang kan kita semua masih bingung, ini tuh scalping atau day trade sih? Sebenarnya kalau day trade-nya ala Jorven tuh kayak gimana tuh? Kalau kebiasaan saya biasanya kalau ada momentum, misalnya kayak sore nih closing-nya lumayan bagus, biasanya saya masuk di paginya udah jualan, biasa saya kayak gitu. Gitu. Jadi Oh, ya, jadi oke. oh lihat saham ini closingnya lumayan bagus nih, saya nitip terus besoknya udah jualan gitu. Biasanya saya lebih kayak gitu sih. Kalau scalping ada I tapi see. gitu. Momentum aja ya. Kalau Oke, ada oke. mungkin kayak kemarin kan kita tahu ya, kayak komoditi kemarin kan lagi meledak ya karena memang Rusia Ukraina gitu pas ISG turun, kemudian kita lihat kayak sektor oil gitu kan, CPO mereka pada naik. Nah di situ biasa saya ambil momentum juga, mereka di cash tertentu lah, tapi lebih dominasi di day trade sama. Oke, ini pada ngomentarin rambut saya out-outan katanya iya, belum selesai ngeringin rambut ya, udah waktunya tayang. Dorven, boleh kasih tahu nggak saham yang seperti apa cocok dibeli sore, dijual pagi? Biasanya sih carinya yang second liner sih Ci, biasanya. Mungkin kasih contoh, Hmm, ini boleh, bukan, boleh. mungkin saya kasih cat aja kali ya Ci ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi Jorven udah bilang nanti bakalan dia lebih banyak kameranya ke chart ya teman-teman. Gitu. Oke, kalau kita lihat di sini, ini saya kasih contoh chartnya tuh misalnya kemarin. Misalnya kayak IATA, kemarin tuh saya closing tuh ada masuk, cuma ini disclaimer ya teman-teman ya, bukan ajakan untuk membeli, ini sebagai contoh aja gitu. Misalnya saya melihat kemarin saham HT itu ada rebound mayoritas, cuma saya lihat IATA ini cukup menarik. Saya ada masuk menjelang closing di 194, ini contoh. Contoh jualnya gimana? Misalnya kita lihat open high besoknya gitu. Misalnya hari Senin pas buka kita lihat dia ke 200 atau 202 gitu. Ketika sedikit ada pelemahan biasa saya udah cabut sih. Biasa kayak gitu kalau saya dekat. Ini salah satunya di IATA yang saya baru masuk gitu. Contohnya. Oke, contohnya. Jadi dilihat Atau candlenya ya berarti ya ya Jorven kamu mau masuk. juga contohnya ada cash lain contohnya kayak MPPA. Cuma kalau MPPA saya memang lebih ke swing ya sebenarnya ya. Ini tuh saya juga ada Mm-mm. masuk pas sore di 350. Di sini kenapa saya masuk? Karena saya melihat ada flow dari asing. Memang kita nggak bisa lihat broker summary-nya, tapi kita bisa lihat dari dan summary-nya di mana di situ transaksinya tuh dijagain gitu sama asing. Jadi dia juga di bid juga saya lihat ada yang jualan tapi kok yang antri asing semua, kemudian di HK sama BK akhirnya dia closing hijau tinggi. Gitu di situ saya juga ngikutin flow-nya. Kalau untuk MPPA sendiri ya dia kan juga kan naik kan gitu kan. Nah di situ saya lihat ada momentum saya masuk juga sore gitu. Memang in case karena dia kepentok resistance ya akhirnya turun dulu kan gitu. Biasa tinggal di trading stop aja sih Ci. Jadi selama masih bagus kadang saya bisa menyesuaikan juga. Mungkin kalau memang dia masih bisa lanjut kenapa kita nggak hold dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya turun ya kita tinggal trading stop gitu. In case contohnya kayak NPPA. Kecuali mungkin sahamnya yang volatile banget misalnya kayak Foru saya juga ada jadi menu sore waktu itu saya masuk Foru waktu itu di sekitar 318. Cuma saya cabutnya cepat di sekitar 324 sama 326. Jadi pagi-pagi saya langsung buang. Ini mungkin Wah, yang lebih ini high risk. agak-agak Ya, scary ini chartnya yang ini ya. kalau kita lihat ya kurang lebih begitulah kayak saham-saham yang lucu-lucu lah istilahnya lah ya, yang lebih Iya. lebih volatile gitu. Biasa saya menyesuaikan gitu. Kalau misalnya Mm-mm-mm. tidak cash, tapi kalau kayak MPPA mungkin masih bisa toleransi kita dia kan dibanding Foru. Karena kita lihat dari Oh, market kan kecil gitu. Jorven, maaf saya jeda sebentar. Ada yang bilang suaranya Jorven itu antara apa keputus-putus suka hilang gitu. Pakai kabel apa wireless atau apa tuh? Mungkin koneksi ya sebentar ya, Ci. Coba. Banyak Yes, yang masih minta putus. analisa saham. Tapi masih putus-putus sih.
Kita coba Masih. benerin koneksinya Jorven dulu ya teman-teman, biar nanti nggak kepotong. Iya, heeh. Kasih itu ya, kasih input terus ya teman-teman. Mau pakai itu nggak, Jorven pakai earpiece atau pakai handsfree atau apa? Enggak, saya biasa live kayak gini sih, Ini nggak pernah. bukan, Masih putus-putus dia ya, teman. oh enaknya pakai ini sih kalau ada, iya, masih putus-putus. Coba ya. Pakai headset katanya. Coba, nggak apa-apa, take your time. Ini chart yang ada sekarang nanti ya dibahas ya teman-teman. Tes masih putus-putus Jadi nggak? kita Saya materinya pada kasih input terus ya teman-teman gimana suaranya Jorven ya. udah bagus ya. Soalnya mungkin koneksi sih, karena saya biasanya live juga nggak pernah pakai headset sih, Ci. Biasanya. Oke Kalau gitu ya. saya ganti koneksi paling dari wifi ke mobile gitu. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Iya, semoga aman ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi, kita ngobrol sekarang. Jadi Jorven udah siapin materi ya teman-teman, karena kan kita temanya pada hari ini adalah menjadi retail gemai yang cerdas. Ya, gemai aja nggak cukup ya, harus cerdas juga. Kenapa? Karena Cici Alin punya harapan kita semua itu bisa jadi trader yang belajar disiplin, satu, dua, nggak bingung dan terombang-ambing. Jadi kita bisa tahu lah analisis saham kayak gitu. Nggak mesti yang jago-jago banget, tapi paling enggak kita itu uh, punya apa ya namanya, berani lah, berani menganalisis sendiri, berani bertanggung jawab atas eksekusi saham yang kita lakukan kayak gitu ya. Baiklah, kenapa ini suaranya teter gitu? Masih aman kah, Jorven? Masih ada? Dapat Cuanita Luberita. udah aman teman-teman. Kalau udah aman Aman. mungkin aman ya. Oke. Baiklah tuh. Thanks ko Jorven katanya sudah membantu mencerdaskan kehidupan newbie. Iya, kita semua mau jadi newbie yang cerdas. Baik, Oke, langsung aja. eh Jorven, kata Jorven mau bahas tiga hal utama yang akan dibahas malam ini adalah mindset, metode, dan money management. Jadi kan Jorven ini salah satunya juga sering dapat kayak cerita dari teman-teman, ditanya teman-teman juga soal saham ini, soal ini, saham ini. Nah, akhirnya berkesimpulan lah bahwa kita malam ini perlu membahas tema ini. Silakan Jorven, lanjut. Oke, thank you Ci Alin. Jadi teman-teman, sebelumnya saya melihat ya ini dari kasus dulu nih. Saya melihat di 2020 kemudian 2021 itu tuh banyak investor ataupun trader baru. Dan kalau saya lihat majority itu mereka tuh mayoritas tuh cuma paling ujung-ujungnya contoh kayak masuk ke live saya nanya saham apa gitu. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka beli gitu. Di situ saya juga jadi tergerak kayak mendingan kita sama-sama belajar juga teman-teman gitu. Jadi nggak cuma ngikut-ikutan beli aja, tapi kita juga bisa analisis serta punya mindset yang istilahnya yang bener lah gitu. Kalau kita lihat juga contohnya nih, saya ambil kasus mungkin kita biasanya mungkin buat retail yang pemula, rata-rata tuh mereka tuh cenderung FOMO kalau melihat chart yang mungkin misalnya kayak contoh kemarin kayak Antam pas terbang tinggi. Contoh ini contoh. Biasa mereka kan kayak cenderung oh sahamnya terbang tinggi nih takut ketinggalan FOMO gitu. Sedangkan ketika turun dikit mereka langsung panik, akhirnya ya udah mereka nyangkut gitu. Kalau mereka nggak stop loss ya mereka nyangkut gitu. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman ya, sebenarnya di sini kendalanya adalah kita tuh harus punya mindset yang benar dulu teman-teman. Di mana kita tuh harus punya mindset kita harus bisa survive di market sebenarnya. Jangan punya mindset buat ngejar cuan sebanyak-banyaknya. Kalau menurut saya pribadi itu salah sih. Itu yang harus ditekenin dulu teman-teman. Jadi Mindset survive kita dulu ya. survive dulu, yes. Karena kalau kita mikirnya cuma mau cuan aja, di situ kita malah jadi agresif banget, akhirnya kita FOMO, terus akhirnya nyangkut, duit kita juga, kita udah rugi waktu, duit kita nyangkut, terus kita juga bingung harus ngapain kan kalau udah nyangkut kan. Jadi kalau dari saya pribadi, kita harus survive market dulu, Cialin, kalau dari saya. Mikirnya seperti itu. Ini contoh kasus, mungkin kayak Antam, kemarin kan seperti kali ada yang FOMO juga ya, gitu. Itu salah satu kasus. Jadi jangan kita takut dalam harga, kalau mau masuk. Lihat momentum, misalnya mungkin dia higher low gitu. Buat pemula kan mungkin untuk teknikal masih buta banget ya. Mungkin nanti di poin kedua akan saya jelaskan. Tapi yang jelas di sini kita harus fokusin ke survive market dulu. Jangan mikir maunya cuan doang, tapi mikir gimana kita bisa manage resiko kita. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Yang pertama.
Kemudian, sometimes ketika kita, yang pertama tadi saya catat dulu ya, manajemen resiko. Ini kita harus batasin. Yang kedua, itu kita harus realistis di market. Maksudnya realistis itu gimana sih? Kita tahu. Contohnya misalnya kayak saham Elsa. Ini saya kasih contoh ya. Ini studi kasus, bukan ajakan untuk membeli. Sekali lagi teman-teman ya. Misalnya kalau kita katakan, kemarin harga tren minyak tuh naik ya. Komoditi itu pada naik semua teman-teman ya. Dimana nggak lama tuh harga minyak tuh langsung down dan sahamnya turun. Nah, jadi maksudnya realistis itu kita harus siap dengan perubahan apapun di market teman-teman. Kalau misalnya memang itu kita harus keluar rugi, harus stop loss ya teman-teman, udah harus stop loss. Cara tahunya gimana ya? Dari teknikal. Jadi fungsinya teknikal itu buat kita tahu titik entry sama kita batasin resiko. Nah itu penting banget gitu. Jadi kita harus realistis, jangan mentang-mentang kita udah naik, oh kita diemin aja. Mungkin harga minyak bisa naik lagi, jangan terlalu spekulasi, tapi kita harus realistis dengan kondisi market yang ada. Itu yang kedua dari saya. Nah, setelah kita udah mulai nih, kita udah mulai ke dua step itu. Selanjutnya kita adaptasi dengan market. Misalnya kita lihat kemarin ada flow di komoditi, di saham komoditas itu flow-nya tinggi banget ya. Mungkin kita lihat kayak saham batu bara, oil, kemudian CPO gitu. Kita lihat itu kan dia juga rally kenceng kan. Tapi pada akhirnya mereka terkoreksi. Nah, kita lihat kira-kira ada saham apa lagi yang mulai rebound. Nah, kita menyesuaikan gitu. Mungkin buat teman-teman yang baru, teman-teman juga menurut saya ini hal yang cukup penting dan jarang dibahas sama orang, yaitu analisa makroekonomi, top down analysis. Itu menurut saya itu juga penting banget. Jadi kita bisa tahu nih sektor apa yang udah mulai down setelah dia up, dan sektor apa yang udah down dan dia mulai rebound. Contohnya apa? Kita lihat kemarin ada news di mana pandemi akan menjadi endemi. Kira-kira sektor apa aja sih yang diuntungkan? Misalnya kayak properti, konstruksi, kemudian ada sektor retail, ada transportasi. Nah, kita bisa lirik ke saham itu. Kemudian kita eksekusi by technical lagi, entry-nya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu, Ci. Kalau dari saya mungkin untuk yang mindsetnya. Basically itu dulu. Yang bagian evaluasi itu gimana? Jadi saya sambil merhatiin teman-teman, Jorven katanya kamu ngomongnya kecepatan. Kalau saya sih paham, Ci. Dan saya mencatat ya teman-teman tuh. Lanjut. Kan saya agak lambatin sedikit ya teman-teman. Mungkin jadi evaluasinya tuh gini, Ci. Maksudnya kayak contoh kita masuk di berapa nih? Misalnya kita masuk di 340 Elsa. Terus kita stop loss. Kenapa kita stop loss? Salahnya misalnya posisi entry-nya itu gimana? Mungkin itu akan saya sambungkan dengan metode, Ci. Jadi itu ada hubungannya gitu. Oke, jadi salah satu poin bahasan kita selanjutnya adalah soal metode. Silakan. Oke, kita langsung masuk aja yang kedua ya. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, tadi kan kurang lebih mindsetnya itu ya. Mungkin saya catetin, kalau misalnya teman-teman mau catat itu bisa. Ini evaluasi nanti itu akan saya gabungin. Jadi yang kedua itu ada metode. Jadi kan kalau kita lihat trading tuh macam-macam. Ada yang lihat dari bid offer aja, ada yang lihat bandarmologi, ada yang kombinasi teknikal dengan bandarmologi gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, yang paling penting ini menurut opini saya ya, itu dari teknikal. Dari teknikal kita bisa tahu kapan kita titik entry dan exit. Contohnya misalnya adalah saham. Kita ambil contoh, misalnya kita ambil saham SMRA. Misalnya teman-teman pengen masuk. Nah, kita lihat di sini ada support terdekat 150. Lebih baik kalau kita mau masuk, itu jangan FOMO, jangan langsung kita hajar di atas lagi. Lebih baik tunggu bikin base dulu, minimal konsolidasi, atau enggak buy on weakness bisa. Itu untuk pemula ya, karena kan kita tahu kan rata-rata trader kan ngejarnya yang tinggi-tinggi. Contoh, misalnya SMRA kemarin naik mungkin sampai 14% kalau nggak salah ya pas 8 Maret itu. Nah, biasanya nah yang pemula-pemula kan biasa sukanya kan yang top gainer ya, Ci ya. Cuma ngincer yang betul. Lihat di RTI langsung beli, tapi nggak baca bid offer. Iya, betul. Jadi mereka rata-rata langsung FOMO aja gitu. Akhirnya ya mungkin mereka ada yang ini contoh SMRA dia masih ketahan ya gitu. Alangkah baiknya kita kalau misalnya mau beli saham yang uptrend, kita lihat tunggu dia konfirmasi, bikin base dulu lah minimal gitu. Bikin higher low baru untuk melanjutkan. Dan so far sebenarnya kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman yang mungkin belum bisa technical analisis sama sekali, minimal teman-teman kuasai dua ini dulu aja.
minimal kita tahu lah kita mau entry itu di mana sih. Misalnya kayak kamu berenang, kamu kan misalnya baru belajar berenang, minimal kamu tahu lah gitu kan, kamu tuh di kedalaman berapa sih gitu. Jadi jangan asal nyemplung aja gitu ibaratnya. Sama kayak saham teman-teman kurang lebih itu. Kayak kita nggak bisa nih kayak misalnya kita langsung masuk, oh langsung hajar aja ini lagi naik. Kalau misalnya bandarnya mau taking profit gimana? Toh di balik kenaikan saham yang tinggi itu ada saatnya ada aksi taking profit. Contohnya IPPE gitu. IPPE kalau kamu masuk gitu, misalnya ini kan naik terus ya, iya IPPE ya, gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya kamu masuk di sini gitu pasti kamu bakal pusing sendiri. Nah biasa penyakit retail begitu, yang baru-baru mereka melihat top gainernya aja gitu. Itu salah satu case-nya. Alangkah baiknya untuk pemula mungkin saran dari saya buy on weakness gitu. Kalau misalnya belum bisa nentuin support dan resistance, belajar dulu support dan resistance, kita bisa nentuin gitu. Selanjutnya bisa lihat dari trennya juga, tren sahamnya kira-kira gimana ya gitu. Itu dua hal yang paling penting sih. Memang sih kalau kita lihat teknikal juga itu luas banget ya Ci. Tapi Mm-mm. video saya sebenarnya yang paling penting basicnya dulu, technical analisis, support, resistance, sama trendline. Itu dua itu udah bisa ngebantu teman-teman banget. Misalnya posisi entry kita ketinggian gak ya, atau mungkin udah cukup bagus belum ya, kurang lebih kita bisa tahu gambarannya gitu. Jadi kita kan kadang beli cuma ikut-ikutan doang gitu. Mm-mm. Mungkin ada yang blaming ke influencer sebelah misalnya kayak, atau influencer siapa, masa ini malah turun gitu, padahal kan keputusan membeli atau menjual kan itu keuntungan kita sendiri, rugi kita, cuan kita, bener gitu. Itu di video saya gitu. Betul, rugi-rugi kita sendiri, cuan-cuan kita sendiri, kayak gitu ya. Jangan sampai kita nggak mau take responsibility over our own action, kayak gitu. Nanti kita lama-lama nggak pinter-pinter. Jangan-jangan kita ikut grup sana sini biar ada yang disalahin kalau kita tradingnya itu kepentok-pentok. Jangan ya. Dan ya Oke. kurang lebih itu sih, jadi kayak teman-teman harus tahu nih, minimal kita tahu lah entry-nya di mana. Eh, Ambil contoh satu saham lagi ya, misalnya kita lihat anggap aja Nah, properti. Jorven, ini ya misalnya nih, yang sering saya temui juga, nggak tahu kalau teman-teman juga pernah ketemu. Misalnya gini, udah bener masuk di sahamnya, udah cuan, cuan pun bingung. Ini bisa sampai ke berapa ya targetnya ya? Take profit apa enggak ya? Yang kayak gitu loh. Oke, oke. Ini cukup menarik ya. Mungkin kita ambil contoh lagi kasus yang IPPE kali aja ya. Ini Mm-mm. kalau, nah kita mesti lihat nih teman-teman. Misalnya ketika saham udah naik kenceng, IPPE kan waktu itu kan dari 200 sempat naik kan, hitungan berapa minggu doang ya. Kemudian dia udah mulai volatile. Nah kita lihat teman-teman, kembali lagi ke support resistance yang saya bilang. Nah, orang nih, retail yang baru nih biasa kebalik ya, Ci, ya. Ketika kita rugi, mereka nggak mau stop loss, nggak mau batasin resiko. Sedangkan ketika mereka cuan, mereka takut ketika mereka jual, nanti malah tambah tinggi, gitu. Padahal mindsetnya kalau menurut saya kembali lagi sih ke poin mindset. Itu harus diubah, gitu. Misalnya, kita lihat udah tahu dari metodenya, oh ini kepentok resisten nih. Misalnya ada rejection ya, ada kayak rambut. Ya udah kita taking profit dulu aja, gitu. At least misalnya kalau memang dia terbang lagi ya udah, atau enggak minimal kamu jual setengahnya deh, atau enggak sisain profit aja yang jalan gitu, toh kamu udah untung banyak gitu. Oh dari saya gitu sih, lebih tepatnya trailing stop gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kamu memang rugi, jangan lupa stop loss juga gitu. Kurang lebih ya kita harus trailing stop sih, Ci. Kalau misalnya memang nggak memungkinkan dia ada koreksi dulu gitu, mendingan cabut dulu aja. Itu kalau saya sih, saya biasa kayak Oke, gitu. Jorven kemarin tuh ada yang nanya, trailing stop itu baiknya persentase apa level harga? Kalau saya pribadi sih lihat dari teknikal sih, Ci, biasa gitu. Hmm. Misalnya memang sih kita lihat chart dari trading view delay kan, tapi kan kurang lebih kita bisa dapat gambarannya. Misalnya ini resistance di 615. Kalau memang dia closingnya jelek ya biasanya saya cabut gitu. Kalau pas dia rally ya udah, berarti memang bukan rezeki, tapi daripada saya kehilangan untung saya, mendingan saya cabut. Kalau saya konsepnya kayak gitu. Jadi di market sesuai yang saya bilang tadi, kita di market tuh fokusnya sama survive di market, jangan fokus ke cuan gede-gedean gitu. Justru di situ bisa jadi jurang buat kita, hati-hati. Terlepas harga itu udah naik tinggi, ada fase di mana akan ada aksi taking profit sih. Karena kan orang yang punya di bawah pasti juga mau cuan dong sih.
Iya, orang yang ngangkatin juga kan pasti pengennya cuan dong. Iya. Dan kadang-kadang itu candlenya besokannya masih tinggi ya, karena orang yang bantu ngangkatin pasti juga pengen jualnya harganya tinggi. Jadi jangan terlena kalau dia lagi tinggi kok enak banget cuan gitu, tapi nggak di TP. Akhirnya begitu orangnya selesai jualan, candlenya tuh langsung merah. Kadang-kadang bahkan ARB ya. Iya, gitu. Nah, oke, closing jelek itu gimana katanya Jorven? Closing jelek ini contoh ya, ini contoh. Ini saya mungkin jelasin sedikit ya. Support resistance. Anggap aja kita lihat di sini lantainya di PPE. Kemudian ini atapnya. Jadi konsepnya kalau kita lempar bola, anggap kita lempar ke sini. Ini nggak kuat nih bola nih. Kita lempar ke atap nih bola, pasti kan bakal mantul ke bawah kan. Ada rejection Mm-mm. karena udah anggap aja ini lantai kecilnya lah. Terus dia mantul lagi ngetes bola, kita lempar lagi ke atas. Oh nggak kuat lagi. Artinya ini udah jadi resistance. Taunya dari mana? Sebelumnya kita udah lihat ini kan ARB di sini kan. Ketika dia memang candle yang nggak kuat, kita lihat ada rambut, candle rambut begini. Nah ini harus hati-hati. Contoh candle rambut yang lain tuh kayak gini misalnya nih. Kita lihat ada candle rambut ya. Ini kan candle rambut juga. Ini mesti diperhatikan nih. Berarti kan ada potensi koreksi dulu. Gitu. Ini juga sama. Di PPE kurang lebih ketika memang dia ada rejection dari resisten dari atap sini. Nah ini udah harus waspada. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi perhatikan Oke. minimal ya kembali lagi teman-teman yang nggak tahu teknikal itu menurut saya itu wajib banget apalagi buat kita sebagai pelaku pasar modal bahkan dengan teman-teman kombinasikan dengan teknikal teman-teman investor pun bisa cari harga terbaik titik entry-nya tuh di mana dari teknikal misalnya dia posisinya lagi higher low atau lagi buy on weakness itu ngebantu banget teknikal itu buat saya itu jadi mata angin utama buat kita entry terlepas dari Mm-mm. akumulasi contohnya saham DMMX bandarnya akumulasi tapi kalau bandarnya nggak jagain ya trennya patah-patah aja in case saya kasih contoh DMMX ada dua sih sebenarnya ada DMMX ada bola misalnya kita lihat saham DM kalau kita cek broker summary-nya itu pernah kalau nggak salah tuh kita di sini cuma saya stop loss ya waktu itu DMMX kalau kita cek di broker summary-nya tahun lalu ya terakhir sekitar tanggal 24 mungkin kita kurang lebih aja ini tuh sempat akumulasi kalau kita cek, terus turun lagi bahkan kalau kita cek sorry sebentar ya kebalik saya Candle rambut. Oke, nanti dijelasin lagi ya teman-teman, pakai contoh lagi ya. Saya sebentar matiin komennya ya biar kelihatan ya. ini saya tarik sebentar ya oh ini tanggal 3 ini kalau kita cek ya kalau kita cek itu kalau kita cek secara broker summary itu DMMX tuh PG masuk terus ini masuk terus saya tuh sempat kejebak gitu di akhir tahun kalau nggak salah dia masuk ya cuma saya ambil dari akhir tahun sampai uh, kuartal 1 akhir ini ya 20 Maret ini kita lihat tuh PG masuk terus ini akumulasi terus tapi nyatanya sahamnya turun terus kalau kita perhatikan dia sahamnya malah turun terus di sini nah ini kenapa di view saya kenapa teknikal tuh penting contoh terlepas dari bandar yang akumulasi ingat duit yang kita punya itu nggak sebesar bandar teman-teman gitu makanya menurut saya perlu stop loss misalnya duit kamu ada 100 juta oke mungkin bisa lah 1 M mungkin anggap aja kamu retail suruh kita nggak tahu kan bandarnya punya berapa duit gitu jadi kalau kita yang memang kita ikan kecil ya lebih baik kita batasin resiko sih dibanding duit kita nyangkut yang pertama kita rugi waktu yang kedua ya kita duitnya kita nggak bisa apa-apain nggak bisa cari cuan gitu kan ibaratnya kan mati duit kita jadi kalau dari saya ya batasin resiko itu salah satunya gitu misalnya kalau kita entry fair Ada yang nanya antisipasi cut loss yang ideal gimana nih, Ko? oke kalau dari saya ya saya tergantung sih Ci biasa dari posisi entry saya kalau saya pribadi 3-5% atau maksimal 7-8% lah paling jauh itu pun mungkin kalau Untuk yang saham swing ya. betul tapi kalau untuk yang scalping I think kayak jangan salah loh kadang scalping pun ada orang yang 1% cut loss langsung cabut loh ketika memang dia lihat harga itu volatile memang power dari bitnya udah kurang bagus dia langsung cabut karena saya juga begitu kalau scalping sejujurnya saya juga kayak kadang satu tick ketika dia memang kita lihat bit average-nya udah gak gitu menarik udah mulai ada aksi taking profit langsung cabut
Karena kalau saya kayak gitu sih, tergantung kondisi sih sebenarnya, situasional. Tapi kalau mungkin swing atau day trade, mungkin day trade idealnya sebenarnya nggak ada fixnya juga, tapi bisa 2-3% misalnya. Kemudian untuk swing trader mungkin bisa 5%, 7%, tergantung posisinya di mana. Mungkin kita kasih contoh lagi ya, Ci. Misalnya kayak chart Iya, dari. mungkin kasih contoh kali ya, Jorven. Jadi, kadang-kadang kan teman-teman ini mungkin mereka misalnya berpatokan pada persentase, tapi kan sebenarnya posisi entry itu menentukan prestasi ya kan, Jorven. Boleh Mm-mm. dikasih contoh entry yang ideal, kemudian kita kemudian lihat candle berikutnya, kapan ini udah red flag, emang harus cut loss, kapan yang kita harus lihat kadang-kadang kan juga support itu misalnya ditowel beberapa tick di bawah support tapi kemudian mantul lagi kayak gitu mungkin boleh dikasih contohnya aja ya biar teman-teman kebayang ya Jorvan. Jadi Oke. teman-teman kalau misalnya gini loh kita misalnya trading ya kita masuknya tuh sembarangan gitu ya. Terus kita misalnya punya patokan kalau minus 5% kita buang. Kalau kita masuknya sembarangan minus 5% tuh gampang banget loh. Makanya akhirnya jadinya apa ya? Kok aku cut loss terus kayak gitu ya nggak, Jorven? Iya, betul. Iya, coba kasih contoh ya sama Jorven ya teman-teman. Oke, ini contoh kasus di saham SMRA. Eh, kita lihat saat ini harganya 770. 770. Ini posisi SMRA nih 770. Kita lihat di sini tuh ada resisten sebelumnya yang udah jadi support di sekitar area sini. Nah, patokannya kalau kita masuk 770, kita lihat closingnya. Anggaplah misalnya closingnya 745. Berarti kita batasin di sekitar sini lah, anggap aja di bawah support ya. Kurang lebih risk rewardnya kita lihat dari risknya itu 3%. Berarti kita udah tahu nih, Cik, gambarannya kan. Resiko kita 3%. Kalau memang dia gagal bertahan di resisten sebelumnya. Akhirnya kan dia turun lagi kan, udah jebol kan dari lantainya kan. Nah, kita lihat sekarang resistensinya di mana. Misalnya resistensi SMRA di sekitar 820 lah. Kita lihat di situ kan ada area yang masih belum bisa ditembus. Kalau kita masuk ke 770, kita tahu nih, oh ternyata risk reward kita masuk, reward kita tuh 2:1 dengan resikonya. Berarti kita masih lumayan menarik gitu. Setelah kita udah lihat, kita lihat juga mungkin dari makroekonominya, kira-kira properti gimana ya kalau flow-nya masih bagus, kita bisa lihat lagi ketika dia break, bisa di hold lagi misalnya contoh ketika udah cuan kan kadang teman-teman bingung ya harusnya cuannya itu harus dijual kapan sih gitu kita lihat dulu nih di sekitar 820 apabila 820 SMRA berhasil breakout dia ada potensi lagi ke sekitar area 880-an itu tahunya dari mana setelah dia berhasil break dari sini karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ada pattern yang bisa dibilang bullish spike lagi konsolidasi kurang lebih seperti itu. Nah, tahunya dari mana? Ya, kembali lagi dari teknikal, teman-teman. Makanya saya bilang teknikal itu penting banget. Tapi dengan adanya teknikal, itu juga kurang lebih bisa ngebantu teman-teman kayak, oh, saya masuk di berapa, resiko yang saya tanggung itu berapa, gitu. Terus potensi profit yang saya bisa dapat berapa sih, gitu. Setelah kita tahu potensi profit yang kita bisa dapat sama loss yang kita bisa dapat, baru kan kita atur lagi misalnya, oh saya ikhlasnya masuk 5 juta nih, potensi 3% ya udah karena kalau kita buletin dengan porsi 10% contoh, porsi 10% masuk ke saham A, porsi orang kan beda-beda. Bisa jadi portfolio teman kamu mungkin 10 juta, teman kamu yang satu lagi 100 juta. Jadi nggak bisa disamain gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya buka lagi kolom komennya. Gimana teman-teman? Udah mantap contohnya atau mau contoh lagi untuk risk reward menentukan cut loss yang ideal tadi. Coba kita tunggu respons pasar dulu ya, Jorven. Biar Oke, sama-sama nih kita semua teman-teman. Karena kan harapannya bisa kita semuanya tambah maju gitu ya. Retail gemai-gemai maju bersama. Sudah mudeng. Oh, minta contoh lagi. Oke, contoh lagi. Sip, oh, sip. kita kasih yang Contoh lebih. lagi. Saya kasih ke contoh, misalnya saham Asri nih. Salah, sebentar ya. Ini aslinya malah yang saham Jerman. Oke, ini kita lihat saham Asri. Ini contoh. Ya, misalnya kita lihat nih teman-teman. Ya, kita lihat nih. Teman-teman tergantung nih cari entry-nya di mana.
yang saya bilang tadi, misalnya kamu entry, misalnya spekulatif di sini, misalnya mau masuk di 155. Saat ini kan sebenarnya kan asli kan di support 155 kan, gitu. Lihat next supportnya dulu, misalnya pengen masuk di berapa. Misalnya kita lihat di sini ada garis trend line-nya. Nah, di sini kan dia ada trend line-nya. Nah, teman-teman anggapan aja ini kita sebagai gambaran ya. Kalau teman-teman masuk di 155, kalau dia jebol, resikonya apa sih? Gitu. Kita lihat support trend line-nya tuh lumayan jauh loh posisi saat ini. Kalau dia gagal ketahan. Berarti potensi loss teman-teman sekitar 4%. Ini ada gambarannya gitu. Terus misalnya kalau dia potensi profitnya berapa? Kita ukur lagi dari harga kita entry. Misalnya kan tadi di 155 kita ukur. Nah, risk reward-nya kita lihat resiko 1, reward 1,8 kurang lebih. Jadi potensi profit 7%, kemudian potensi loss 4%. Nah, pertanyaannya setelah kamu sudah tahu risk reward yang bisa kamu lihat ini, kamu ikhlas masuk berapa? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada sedikit catatan juga kan, banyak juga ya teman-teman dari Telegram kadang ada saham A, B, C gitu. Alangkah baiknya sebelum teman-teman masuk, teman-teman ukur dulu risk reward-nya gimana. Teman-teman lihat support dan resistensinya, posisinya kurang lebih buat masuk oke gak sih? Jadi jangan ditelan mentah-mentah juga. Ini bisa dipakai dan menurut saya ini bisa ngebantu teman-teman buat batasin resiko maupun target taking profit kita di mana kurang lebih. Oke. Ini kok enak setelannya, boleh dikasih tahu setelannya nih, Jorven. Nih di TradingView ya. Iya, ini di TradingView. Saya pakai TradingView. Oke. Lanjut. Oke, Udah, lanjut. teman-teman mau contoh lagi atau sudah? Kita ini kan soal metode ya. Nanti setelah ini kita mau bahas money management. Ada yang nanya soal akumulasi dan bandarmologi juga sih. Kamu pakai indikator nggak, Jorven? Saya pakai, cuman untuk chart saya biasa saya cuma pakai ini aja sih, Ci, untuk sekarang ya. Saya cuma pakai Untuk RSI, uh, volume, sama support, resistance, sama trendline. Karena mungkin ini opini saya pribadi ya. Karena sebenarnya di technical itu yang paling penting bukan seberapa banyak indikator yang kamu pakai, tapi carilah indikator yang bisa bikin kamu profit maksimal. Misalnya kamu cocoknya pakai MACD atau cocoknya pakai moving average, silakan, atau mungkin pakai Ichimoku gitu. Yang penting oke. ya teman-teman juga harus tahu fungsi teknikal itu sebenarnya buat apa sih gitu. Itu kan buat nentuin titik entry kita, best entry buat kita tahu kita entry di mana, taking profit di mana, dan cut loss-nya di mana, antisipasinya gitu. Itu kalau Oke. Jorven bagus TYR nanya, itu fitur apa Kak? Bisa lihat risk reward, boleh dikasih tutorialnya? oh ya boleh boleh. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada menunya ya, ada tools-nya. Nah ini di sini nih dia. Ini ada price range-nya. Itu tinggal, ini kan ada long position sebelumnya ya. Ini kita tinggal ganti aja di sini dari menunya, dari chart. Sebenarnya ini di mana aja ada kok, nggak cuma di TradingView. Nah kita langsung klik aja nih, price range-nya kita ukur gitu. Misalnya kita udah lihat, kita tinggal ukur. Misalnya resistance tadi di mana 167 misalnya. Tinggal kita tarik aja atas sama bawah. Kurang lebih gitu. Jadi kita minimal tahu lah entry-nya gimana gitu. Tinggal diaplikasiin aja ya teman-teman ya kalau misalnya mau coba di rumah. Oke, soal tutorial risk reward-nya udah oke teman-teman, cek pemahaman ya. Oke, kalau oke kita lanjut. Udah tahu ya tadi apa yang harus diklik biar bisa langsung keluar, dihitungin gitu ya. Kita nggak usah ngitung sendiri. Oke, mungkin saya mau nambahin satu lagi ya, yang teman-teman harus tahu. Boleh. Kadang saya paham banget buat trader pemula tuh mereka tuh pasti pada takut buat cut loss karena mereka kehilangan dana. Tapi teman-teman harus tahu, mungkin ini satu contoh yang akan ngebantu teman-teman. Nah, kurang lebih ini gambarannya teman-teman ya. Jadi, ketika kita loss 5%, ya, ketika kita loss 5% kita untuk balikin modal kita lagi, itu kita harus profit sebesar 5,26%. Berlaku kelipatan. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman udah rugi sampai 20%, kalian gak batasin stop loss, kalian rugi 20%. Buat kalian balikin modal lagi, kalian harus bisa profit 25% loh. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Contoh lain, misalnya kita anggap aja kamu lihat saham Bukalapak. Bukalapak kita lihat dia udah turun dalam banget nih teman-teman nih ya. Kita lihat. Baru ngebatin Bukalapak, kok kita sefrekuensi sih, Jorven? ini kasih contoh aja sih, Ci. Kayak kita harus ini mungkin biar
kasih gambaran juga ke teman-teman kan. Ini kita lihat contoh, misalnya Bukalapak, anggap aja kamu masuk di pucuk lah. Ini kita lihat kan tadinya mau ada pattern double bottom ya. Kemudian dia ngeprank nih ke bawah nih. Nah, kita batasin di sini dong harusnya. Meskipun memang agak jauh sih, agak sakit. Anggap aja kamu masuk di 750, kurang lebih. Paling jeleknya, kita anggap masuk di resistance. Kemudian dia gagal, kamu rugi kurang lebih 13%. Memang berasa sakit. Tapi kamu bayangin kalau misalnya kamu rugi sampai dalam. Atau ibaratnya kamu nggak stop loss sama sekali. Anggapannya kalau masuk di 750, kurang lebih kamu tarik ke bawah, kurang lebih kamu loss sudah 65%. Supaya balikin ya, nah kamu lihat lagi risk reward di sini. Untuk potensial loss buat recovery-nya lagi. Kamu rugi 60%, kamu harus bisa profit 150% buat balikin modal kamu, buat balikin modal doang. That's why kenapa saya menyarankan untuk ada yang namanya pembatasan resiko. Itu penting banget. Karena semakin kita ruginya tinggi, buat kita bikin balik modal itu makin susah gitu. Jadi teman-teman penting banget yang namanya stop loss. Jangan sampai kita trading, kita mau cuannya doang, tapi kita nggak mau batasin resiko gitu. Kalau misalnya lepas ada yang bilang, mungkin kan pendapat orang beda-beda, ada juga yang nggak stop loss gitu, tapi teman-teman harus sadar, kita tuh cuma kita kecil, kecuali kamu memang sultan besar atau kamu bandar, mungkin lain cerita. Kalau misalnya kamu mau masuk lagi di bawah ya terserah, contohnya apa, kayak tadi saat DMMX saya bilang, ini bandar nih PG, tapi dia nggak nahan barangnya kan, ini kan masuk 123,5 miliar, tapi dia masih hold, itu kan beda cerita gitu. Tapi kalau kayak kita retail kecil ya nggak bisa kayak gitu. Dan satu lagi, penurunan saham itu juga hasil dari apresiasi market gitu. Jadi kita harus realistis, sesuai yang saya bilang dengan yang tadi soal mindset, kita harus realistis dengan kondisi market. Ketika kita harus fokus ya kita harus berani untuk pembatasan resiko agar menjaga modal kita, kurang lebih seperti itu. Menjaga psikologis juga sih. Saya kalau pas lagi nggak disiplin cut loss ya teman-teman. Jadi lossnya itu di luar batas toleransi atau pain tolerance saya. Itu saya jadi ciut loh teman-teman. Mungkin ada orang lagi pesta saham apa. Saya nggak pesta. Selain satu uangnya ketahan, kalaupun uang saya udah lepas, itu kita nggak akan se-confident biasanya loh kalau abis nyangkut dalam. Saya juga Kita kan itu iya, kita kan retail gemai, uang kita terbatas, kita mau uangnya muter dong. Iya, lanjut ke money management berarti sekarang ya. Banyak oh, yang nanya soal screening sih. Ini Jorven, kita selesaiin dulu materi money management ya. mungkin Baru abis itu kita screening atau mau sekarang aja screeningnya? mungkin tambahan kali ya Ci, boleh ya, mungkin misalnya Boleh dong. pengen masuk, sebenarnya ini agak kompleks ya buat pemula, tapi misalnya kita lihat ini mau breakout, dia bisa spekulatif pun bisa. Misalnya teman-teman lihat secara teknikal udah mau buy on breakout nih, karena kan beli kan nggak cuma soal buy on weakness selalu kan, ada posisi di mana itu di resistance ada potensi jebol, tapi tahu-taunya malah false break kayak gini. Nah, misalnya kalau posisi seperti ini kita bisa atur money managementnya, mungkin masuk setengahnya dulu. Kemudian ketika dia turun, baru teman-teman bisa masuk lagi gitu. Itu contohnya begitu. Misalnya kalau nggak kuat di resistance gitu, dia tahu-taunya false break ya, nggak jadi breakout, tiba-tiba turun lagi, ya udah cabut gitu. Tambah di bawah gitu. Tapi tanda kutip lihat dulu posisinya gimana gitu. Kalau misalnya posisinya ada pantulan, ketika ada reversal baru lagi tambah di higher low gitu. Itu juga bisa gitu teman-teman. Atau teman-teman mungkin udah profit, terus teman-teman lihat oh ini ada potensi naik, mau average up, bisa-bisa aja. Cuma kalau dari saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rekomendasi ya kalau dari saya ya. Saya kalau untuk average up enggak, tapi kalau average down selama memang trennya masih bagus itu bisa. Asalkan teman-teman bisa atur, kayak masuknya contoh kamu ada cash 10 juta, kita ambil contoh ya Ci ya, misalnya kasusnya itu 10 juta, bisa kamu mau masuk 500.000 dulu spekulatif. Kemudian dia gagal breakout, kamu bisa masuk di bawah lagi di sini. Nah, kalau misalnya kamu langsung masuk jerat 10% lebih sakit sih, meskipun memang tipikal trader tuh beda-beda. Tapi kalau untuk saya, untuk kita yang masih pemula, alangkah baiknya manajemen aja dulu. Money managementnya itu dimainin dulu aja gitu supaya nggak kepleset gitu. Oke, ini untuk yang swing ya tadi dengan catatan masih uptrend ya teman-teman. Kalau downtrend mau di average bagaimanapun habis uang kita untuk average ya. Contohnya tadi Bukalapak mau di average gimana itu?
Halo Jerven, tes tes. Halo, masuk masuk. Oke, masuk. Amin, aman ya. Oke, ada lagi yang untuk materi terkait dengan metode ini, Jerven, atau kita mau lanjut ke money management? Tadi ada yang Boleh. banyak nanya soal screening. Mm-mm. Mau dijawab sekarang atau mau selesaiin materi money managementnya? Money management kurang lebih gitu aja sih teman-teman dari saya. Sebenarnya kalau off entry kan relatif juga ya teman-teman ya. Cuma mungkin pesan dari saya jangan all in aja di market. Misalnya contoh kamu punya cash 10 juta kamu langsung masuk semua itu kamu nggak bakal cuan sih kalau menurut saya sih. Itu terlalu spekulatif. Mungkin kayak tadi aja contohnya ada pembagian aja sih Ci, gitu. Mm-mm. Iya, iya. Kecuali udah terampil ya. Saya ada Ya, beberapa kenal scalper yang emang jago banget presisi entry-nya, tapi dia CL juga sangat disiplin. CL sangat disiplin, rugi BEP atau rugi 1 tik, maksimal 2 tik. Dan masuknya bagus banget. Jadi kalau sudah bisa begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan ya. Oke, kita ke soal screening nih. Banyak banget yang nanya screening. oke oke. Gini, biasa kalau lagi live ya Ci ya. Kalau saya sebenarnya ada dua Ci. Ini cuma ya, saya kan lagi di kamar kan, jadi satu laptop aja gitu. Biasa saya di bawah kadang sama PC juga. Tapi kurang lebih gini, contoh ini ambil kasus aja kali Ci ya, biar gampang ya. Mungkin dari Boleh ya, langsung. Saya matiin dulu sebentar komentarnya teman-teman. Ya. contohnya kayak waktu itu MPPA. MPPA tuh saya ada call di 350 kalau nggak salah di Telegram. Itu kenapa saya berani buat spekulatif masuk itu karena ada flow gitu. Saya lihatnya tuh untuk diri saya sendiri karena broker summary sekarang udah nggak bisa. Nah, kita lihat dari dan summary-nya. Misalnya PA, ini kan kita lihat ada transaksinya kan. Kita lihat dari, nah ini kan transaksinya kan muncul. Kalau misalnya lagi pembukaan cuma ada F sama D doang kan, domestik sama foreign kan. Gitu. Kita lihat di situ. Nah, waktu itu saya lihat kasus itu waktu itu dijagain sama foreign di 346 sih. Jadi waktu itu saya lihat Mm-mm. di domestik, tapi kok dari tadi foreign terus yang ambil gitu. Terus tiba-tiba 348 tuh dihakak sama 350 gitu. Nah, ketika saya melihat di situ ada yang hakak dari foreign, nah saya ikutan masuk gitu. In case memang kita nggak bisa baca full, tapi kita juga bisa lihat dari bid offer juga gitu. Cuma mungkin untuk bid offer agak lebih kompleks ya kalau untuk pemula ya gitu. Mungkin kalau untuk bid offer contohnya kayak saham, mungkin saya nggak bisa sebut ya. Ini ada satu saham misalnya bid offernya contoh uh, tiba-tiba dia rapih banget gitu. Teman-teman udah mesti waspada. Bisa jadi itu fake bid atau bid kopong. Itu biasanya di saham gorengan bisa terjadi juga. Itu teman-teman bisa pantau. Gitu misalnya mungkin di saham A gitu. Kita lihat dia bidnya 10.000 kok rapih banget gitu ya 10.000 semua gitu atau enggak ada satu bid yang lagi diangkat misalnya lagi dipom-pom tiba-tiba di satu angka tuh misalnya di 780 gitu ya itu bidnya tebel banget sampai 200.000 tapi bid bawahnya kopong cuma 10.000 gitu itu juga masih dipantau masih hati-hati gitu biasanya itu diangkat buat taking profit gitu sih pesan dari saya sih biasanya saya screening kayak gitu sih simpel aja gitu Oke. ya. Jorven sampai ngecek dan summary tadi misalnya contohnya MPPA kayak Ya. gitu. Apa yang membuat kamu, kan kadang misalnya kita lihat saham banyak di running trade, di gainers, di losers, di top Mm-mm. volume, apa segala macam, top Mm-mm. frekuensi segala macam, tapi sampai misalnya tergerak untuk ngecek dan summary satu saham itu apa, gimana? Gara-gara Eh, apa? Oh, jadi gini, sebelumnya saya tuh lihat dulu teman-teman. Contoh kalau kita mau masuk nih, kita lihat kan flow dari komoditi udah mulai menurun ya, Ci ya. Di mana dia udah mulai Mm-mm. terkoreksi ya. Nah, kita lihat nih dari sentimen apa yang udah mulai naik, dari sektor apa yang udah mulai ngangkat. Contohnya MPPA. Kenapa saya lihat MPPA itu menarik dan saya akhirnya berani entry terlepas dari foreign? Karena dia merupakan sektor retail gitu. Itu salah satunya sih, Ci. Dan ketika memang saya lihat kok dia tiba-tiba naik lagi ya, habis turun naik gitu kan. Saya lihat udah deket resisten nih. Saya lihat posisinya udah deket resistance. Nah, saya lihat dia ada pullback. Nah, di situ ketika udah dijagain saya baru masuk gitu. Selepas dari itu dari saham yang saya ambil tuh dari sektornya juga, Ci. Jadi dari kondisi makroekonominya gimana gitu. Jadi kita Oke. wah, dulu sahamnya baru kita oh ini watchlist kita dulu aja gitu kan. Kalau misalnya dia kurang lebih masih di situ, oh tunggu dulu aja. Mungkin dia bisa buy on weakness, kita cek lagi dari teknikal. Oh ini kita bisa masuk nih buy on weakness, kita hajar. Sebaliknya kalau MPPA kan kemarin kan dia kan di resistance ya Cita di sini ya di sekitar area 350 di sekitar sini tuh resistance cuma karena waktu itu ada yang HK di sini makanya saya ikutan
gitu kurang lebih gambarannya. Oke, jadi mesti ngerti juga berarti ya kayak arah makroekonomi nih kayak gimana sih, kayak gitu ya. Jadi tadi biar tahu sampai akhirnya ngelihat saham tertentu secara spesifik. Saya kira ini pertanyaan bagus ya dari Handia Sukoco. Price action yang enak biar nggak sering kena fake breakout, fake beat. Gimana ya? Sorry, boleh diulang Ci, fake bit sama tadi, sorry, boleh Ini diulang ada di layarnya sih. di saya. Dari Handia Sukoco, price action yang enak biar nggak sering kena fake breakout atau fake beat gimana ya. Jadi mungkin teman-teman ini pernah mengalami kena fake breakout. Kalau kita kena fake breakout kan ujungnya kita jadi beli di pucuk ya. Mm-mm. Kemudian kena fake beat juga mungkin. Kita udah pede, wah rame nih. Oh, beatnya tebel gitu. Ternyata cuci piring juga mungkin atau kena guyur. Oke. Silakan. Oke, sebenarnya kalau untuk kondisi market itu kadang memang kita harus antisipasi teman-teman. Jadi gini, misalnya dia false break gitu. Kalau saya posisi scalping, kalau memang saya atau saya nggak nyaman, terkadang saya langsung lepas duluan gitu. Itu kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi ya kalau misalnya terjadi fake breakout ya harus ada antisipasi. Terus bukan sebuah hal yang gimana, justru itu hal yang menolong kita. Itu kalau menurut saya Ci ya. Jadi solusinya Mm-mm. itu kita tahu fake bid atau enggak, kita bisa tahu tiba-tiba bidnya contoh dari 100.000 tiba-tiba misal jadi 300.000 sendiri, beda sendiri tapi bawahnya kopong, itu bisa jadi indikasi juga gitu. Itu tahu kurang lebih seperti itu sih gitu. Contoh kalau misalnya fake breakout dari pattern pasti ada aja namanya, kan kita belum closing kan, misalnya kita lihat di time frame, kalau nggak memungkinkan memang dia nggak kuat ya jangan dipakai juga, itu justru gunanya stop loss gitu. Tapi memang kalau misalnya kamu memposisikan kamu scalping, kamu mau scalping, kalau saya sih, saya pribadi sebut satu atau dua tick ketika memang kita badai buyur. Kalau lebih baik kayak Suaranya Jorven mulai kena guyur. Sinyalnya ini mulai kena guyur. Bener nggak teman-teman? Saya nyalain dulu deh komennya. Kok di saya kayaknya hilang-hilang, hidup hilang kayak gitu. Bener saya nggak suaranya Jorven lagi masih hilang nggak ya? ARB sinyalnya? Boleh di komen ya teman-teman. Sudah saya buka nih kolom komennya. Kayaknya iya nih. Coba Masih putus-putus tuh katanya. saya coba ganti lagi. Mm-mm. Tes 1 2 3 masih putus-putus kayak Ci. Saya udah ganti. Ud- Udah mendingan sih kalau sekarang. Oke. Mungkin Oke, kita bos. jawab lagi ya pertanyaannya. Boleh diulang nggak tadi, Jorven? Soalnya tadi putus-putus banget. Oke. Jadi intinya gini ya, teman-teman semua ya. Jadi misalnya kayak false breakout, kita kan sekarang kan udah nggak bisa lihat broker summary kan. Jadi kita nggak tahu yang guyur siapa gitu. Tapi minimal, misalnya kalau kita memang masuk buy on breakout, ini kalau saya pribadi, biasanya saya stop loss itu saya perketat gitu. Itu kalau posisi saya di kasus tadi gitu. Kita nggak bisa pungkiri kadang ada aja yang namanya false break. Nah, kita lihat juga nih tanda kutip. Nah, kita lihat dari bid offer, kira-kira bid offernya nih guyurannya lumayan nggak, kalau tiba-tiba ada aksi taking profit misal dari bid 100.000 atau 200.000 tiba-tiba hilang tuh tinggal 20.000, tinggal mungkin 10.000, itu udah harus hati-hati sih. Mungkin pas kalau saya pribadi saya bakal pasang di bawahnya buat jaga-jaga. Misal harga guyurannya 111 gitu, mungkin 109, 110 saya pantau di situ gitu, kira-kira gimana gitu. Mungkin seperti itu kalau dari saya gitu. Yang jelas untuk false breakout itu kita nggak bisa, false break itu kita nggak bisa pungkiri, pasti ada aja gitu. Tapi gimana caranya kita bisa antisipasi gitu. Namanya kita udah masuk buy on breakout kan, masuk di resistance kan, baru jebol kan, itu pasti ada aja namanya false break gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya resistance itu nggak cuma satu angka, tapi kita harus tahu dari sini. Nah, ini kan aksi taking profit nih. Contoh, misalnya MPPA. Kalau memang dia masih nggak kuat di sini ya, berarti dia masih ada potensi turun lagi ke bawah gitu. Make it simple, kalau misalnya memang kau masuk terlalu tinggi dengan posisi seperti ini, saya pasti bakal cabut dulu, kecuali posisi entry di bawah, misal di sini contoh gitu. Mungkin ketika ada higher low bisa mau average up silakan, atau misalnya candle jelek memang harus cabut ya udah trading stop gitu. Kalau saya sih seperti itu sih.
kalau posisinya di atas, karena itu nggak bisa dipungkiri gitu. Apalagi kita nggak bisa lihat dari broker summary, ya cuma ada bid offer sama dan summary, ya udah kita lihat dari bid offer memang nggak menarik atau tiba-tiba bidnya semua dicabut, ya udah gitu. Tidak bisa dipungkiri ya, berarti hanya bisa diantisipasi tadi. Harus mengakui kalau emang false break, ya udah kayak gitu. Ya kadang kan kita, Tadi, gimana? mungkin saya tambahin sedikit ya Ci. Kadang Mm-mm. eh, kadang menurut saya pribadi kesalahan trader tuh mereka tuh kadang mungkin beberapa denial, akhirnya mereka nggak mau stop loss gitu. Misalnya kalau memang serasa itu memang udah kalian harus cabut, ya memang trennya udah mungkin turun dulu, ya alangkah baiknya sih exit dulu. Kalau dari saya mungkin pesan dari saya juga, analisa itu bisa salah, tapi trading ya jangan sampai kita kalah lah, jangan sampai kita loss banyak. Fungsi stop loss itu sebenarnya bukan berarti orang yang banyak stop loss itu mereka rugi terus loh, nggak juga loh kalau menurut saya. Justru mereka antisipasi, mungkin CL 1%, ada yang juga CL cuma beda satu tick ya Ci, ya mungkin kalau scalping ada juga yang beda satu tick. Justru mereka antisipasi loh. Jadi jangan patokan sama kayak orang, oh ini cuan dari ini 20% gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma di saham 20%, tapi di saham lain kamu nggak batasin resiko, percayalah mungkin portfolio kamu buat growth bakal lebih susah sih gitu. Jadi patokannya adalah itu yang saya bilang tadi, kembali ke mindset kita buat survive di market. Itu penting banget. Iya, survival first ya teman-teman. Cuan later ya. Cuan akan mengikutilah kalau kita berusaha untuk survive. Salah satunya yaitu disiplin kayak gitu. Emang itu kayaknya yang paling bagian paling susah ya teman-teman. Makanya kita sering mendapat ujian di bagian itu ya. Karena kita nggak lolos-lolos ya nggak lulus-lulus ujian disiplinnya gitu. Makanya mungkin kita mendapat ujian lagi ya. eh itu kayaknya memang bagian paling susah ya Jorven. Kalau emang gampang ya pasti udah banyak lah ya orang yang memang terjun misalnya full time tradingnya nggak. Iya betul, itu dia. Oh, oh. Oke, kita akan cari pertanyaan yang senada ya teman-teman. Oke, nah tadi yang beli sore jual pagi, kamu pakai time frame yang mana tuh katanya Jorven? Oh, kalau saya biasa analisa terlepas dari uh, jual beli beli sore jual pagi, saya memang biasa memang udah multi time frame analisis. Misalnya contoh lihat time frame 15 menit, misalnya MPPA nih contoh. Ini contoh kita batasin resikonya. Misalnya kalau jebol 368, mungkin dia bisa ke 354 dulu. Misalnya kalau saya udah profit, udah masuk, ya mendingan saya batas. Kemudian kayak kasus Foru, ketika saya masuk, kenapa sih saya bisa eksekusi masuk di sorenya? Jadi kalau kita perhatikan dari candlenya, itu tuh dia ada rejection di sini, Cik. Di sini. Dia ada pantulan. Nah, close di 316 menjelang penutupan, saya lihat 316 ini lumayan menarik kalau kita masuk. Artinya saya masuk di sini. Karena kan dia setelah dia ARB dalam kan mulai rebound kan. Gitu, di saham Foru dari teknikalnya. Nah, saya masuklah dekat support di sini secara teknikal. Ini saya pakai time frame 15 menit. Gitu, ada pantulan setelah ARB. Sebenarnya kalau untuk time frame sendiri itu nggak harus kayak 15 atau jam, ya tergantung dari kamu juga. Cuma kalau saya biasanya untuk lebih spesifik pakai 15 menit, pakai jam, pakai 4 jam, sama pakai daily. Oke. Jorven, tadi masih ada yang soal rambut-rambut. Boleh kita kasih lihat candle yang wick atas jambul? Oke, boleh. Ini ada di Foru Iya. juga. Mungkin time frame 15 menit Cici, aja. Cici, Cici Alin akan jelasin dengan bahasa Mama Komplek ya. Dijamin ingat. Oke, standby. Oke. Jadi kalau Jadi ini ya, lanjut ini candle ke rambut. Jorven dulu. Jadi kalau kita lihat, biasa kalau ada candle rambut itu tanda kutip dia tuh masih nggak kuat naik. Jadi dia tuh lagi coba naik. Ini lagi coba naik. Terus dia nggak kuat kan. Dia turun lagi. Tanda kutip ya berarti power selling kuat lah. Daya jualnya masih kuat gitu. Mungkin di resisten kan. Oke. Kayak IPPE ini paling gampang deh. IPPE kita lihat pas kemarin yang di daily. Waktu itu kita lihat di situ ada candle rambut nih begini. Nah, candle-candle begini nih yang teman-teman harus hati-hati. Candle begini. Artinya kan di sini kan dia nggak kuat buat naik gitu. Tapi lihat juga posisinya. Kalau misalnya posisinya di resistance, apalagi di pucuk sini, ini udah wanti-wanti banget nih teman-teman. Gitu. Karena kan dia posisinya di atas kan. Di sini, tanda kutip,
dia confirm masih nggak kuat buat naik. Jadi ada potensi buat turun dulu. Akhirnya besoknya dia turun dulu kan. Terus dia sempat lagi coba nih di sini. Mantul, tapi dia nggak kuat lagi, Ci. Candle rambut lagi kan. Akhirnya turun lagi. Karena dia nggak kuat gitu. Jadi indikasi power saya kuat banding buyer gitu. Ada aksi taking profit gitu. Oke. Jadi teman-teman, kenapa misalnya ada pertanyaan yang saya ulang, atau misalnya saya bukan berarti saya, kalau saya tanya ulang bukan berarti saya nggak ngerti candle rambut ya teman-teman, disclaimer dulu. Jadi saya ingin memastikan kita semua ini tuh di halaman yang sama, on the same page ya. Saya nggak akan memandang rendah teman-teman yang masih belum mengerti gitu. Kayak menurut saya kita harus suportif ya sama teman-teman yang misalnya baru belajar, baru ngerti. Jangan sampai kita kayak, masa kayak gitu aja nggak ngerti. Jangan kayak gitu ya. Kita sama-sama maju bareng-bareng kayak gitu. Kalau udah paham, ya kita bantu teman lain untuk bikin lebih paham kayak gitu. Kita mau bangun community yang positif kayak gitu ya. Ya kan? Misalnya masih belum ada yang ngerti rambut, ya nggak apa-apa. Jorvennya juga mau kok jelasin lagi. Saya juga mau jelasin lagi kalau bahasa Jorven tadi terlalu teknis dan berat. Hayo gitu nih, Cici jelasin dengan bahasa emak-emak. Jadi nih ya, ini kan harga udah sampai atas sini nih, naik terus nih, naik terus nih, naik terus, naik terus, naik terus, terus kita kayak wah, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Tapi ternyata orang yang udah punya harga bawah, harga naik nih, gue jualan take profit, jual, 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 sampailah dia kejerembab di sini ya. Kalau rambut tuh tandanya gitu, harganya udah sempet naik ke sini, naik, 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 terus orang berpikir, udah lumayan nih cuannya, jual Makanya dia turun, 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 turun. Lilinnya kebakar, anggap aja gitu ya. Lilin nih kebakar, badannya sisa pendek di sini. Karena banyak yang jualan. Nah, ya, itu lebih cukup gampang nggak dengan bahasa Mama Komplek? Oke. Begitu. Kalau dibalik, harga udah turun terus tek 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 ARB, 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 ARB. Tiba-tiba di bawah kalian lihat, harganya udah ARB, tiba-tiba orang-orang mulai berpikir, udah murah nih, udah murah nih, udah murah nih. Mulailah ada yang makan itu. Tadinya di situ dijemur, saham-saham orang mau buang di harga ARB, tiba-tiba ada orang yang gerakin, ada orang yang makan itu. Makan, dia beli harga di ARB. Satu tik di atas ARB, dia beli lagi. Dia beli lagi, dia beli lagi. Harganya kedorong ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ini namanya candle rejection. Menolak dia. Udah murah nih, saatnya gue beli. Beli, 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 beli. Nah, ini kalau kalian nyangkut, kalian kelihat candle ini, ada pengharapan. ada potensi teman-teman. Ada potensi. Ini berarti harganya udah murce menurut Bandar. Bandar buy, 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 buy. Lepaslah itu ARB kunciannya. Oke? Semoga paham ya dengan bahasa Mama Komplek. Siap. Oke, udah 1 jam nih teman-teman. Saatnya Ko Jorven mungkin mau market briefing singkat untuk persiapan hari Senin. Tambahan mungkin sekilas saja kali ya Ci ya. Iya. Kalau dari saya sih pesan saya mungkin dari ISG aja kali ya. Kalau kita lihat boleh dari ISG-nya aja dulu. Kalau di view saya ISG masih rawan taking profit sih. Mungkin prefer ya sekalipun dia memang naik lagi, mungkin udah waktunya buat dia konsolidasi. Sekalipun dia turun ke 68, 6850, so far itu masih oke teman-teman. Karena memang kita lihat selama flow dari foreign selalu masuk, asing selalu masuk ke bursa kita, itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu. Cuma dibalik kenaikan dari IHSG, ketika IHSG turun, ingat ada aja saham yang pasti turun lah. Kalau misalnya turunnya cukup dalam, misalnya IHSG turun 1%. Better ya kalau dari pesan dari saya mungkin ya jangan lupa money managementnya. Kalau misalnya dapat buy on weakness di market uptrend, itu justru momentum buat teman-teman masuk gitu. Jangan kebalik, mungkin kalau buat pemula kan ngejar harga yang tinggi. Kalau kamu udah profesional, kamu mau kejar yang rally atau mau scalping, silakan. Tapi kalau buat pemula, fokus dulu mindsetnya buat bisa survive di market. Minimal kalian bisa cuan lah, cuan konsisten dulu lah. Jangan mikir, oh saya cuan segini. Justru itu yang bikin teman-teman malah nyangkut. Gitu.
Kalau ya, Oke. hati-hati. Sinyalnya Jorven udah mulai dikarungin lagi nih. Makasih banyak ya peringatan dari Jorven. Jadi Ya, beberapa trader yang senior juga ngingetin, ini kita lagi di area all time high. Kalau buat mereka, mereka udah mulai alert dalam artian memperhatikan kalau ada peluang karena ada akan koreksi kayak gitu marketnya, mereka bilang siap-siap kalau koreksi kayak gitu. Maksudnya jangan terlena juga kayak gitu. ya, Bener jadi gak sih, Jorven? Salah ya, satunya ngingetin saya tuh Mas Bekti ya. Jangan terlalu agresif, Mbak, kata Mas Bekti. Ini udah di area-area all time high. Kita kan ya, IHSG nggak koreksi-koreksi dari kemarin-kemarin, ngebut banget. ya. Oke, Jorven, ulangi yang bagian terakhir katanya tadi Oh, audio kamu agak-agak itu berebet tadi. Heeh. masih putus gak ya? Halo, tes aman? Teman-teman mungkin Tes, bisa tes, tes. aman ya Oke, suara. boleh deh sekarang. Oke. Aman. Kesimpulannya gini teman-teman, kita melihat ISG itu dia udah di atas nih, ya. Dia udah di all time high-nya, ini di resistance dia masih nggak kuat tuh. Angka psikologi resist kuatnya di 7.000. So far kalau dia koreksi ya teman-teman antisipasi aja. Misalnya kalau udah profit kalian bisa amanin dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari review saya mungkin dia bisa turun ke sekitar 6.750, at least ke 6.750 pun ISG sebenarnya masih, memang dia udah waktunya untuk koreksi. Kalau kita lihat ISG kan naik udah tinggi banget teman ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi pun itu hal yang kurang lebih seperti itu. Jadi antisipasi ya, sama mungkin teman-teman kalau mau buy on weakness bisa cek berikut seperti properti mungkin masih bisa dipantau dari kemudian sektor retail, terus saham ayaman mungkin bisa dicek, kayak Cepin sendiri mungkin salah satunya. Ada flow foreign flow juga masih tinggi, mayoritas akumulasi itu bisa dibuka gitu. Untuk properti mungkin kayak SMB, RA, beli saham yang pemula beli aja yang dulu gitu, yang volatilnya ibaratnya nggak sebesar, ibaratnya lah. Berebet lagi sinyalnya Jorven. Tes, tes. Tes masih Jadi tadi ada yang masih bilang berbet. berita fear. Ini bukan fear ya teman-teman, ini namanya mengingatkan karena orang yang ngomong ini based on experience. Kalau kita yang newbie, kita tuh kadang-kadang suka overexcited loh pas IHSG all time high. Tapi kalau udah yang experience, mereka they know already karena udah bertahun-tahun. Tapi mereka ngasih tahu kayak gini bukan untuk nakutin ya, tapi maksudnya jangan sampai peluru kita habis pas lagi dikasih barang diskon gitu. Tadi kan buy on Tes masuk weakness katanya Jorven. Sekarang semakin hilang. Oke, sekarang udah masih hilang tes sih, tes tes, udah lumayan. aman. Eh, Tadi saya sampai mana, sampai sektor ya kayaknya Tadi tuh sebenarnya transportasi. kamu sempat sampai sektor, kamu bilang perhatiin properti, perhatiin yang first linernya aja, kamu bilang kayak gitu. Tadi udah sempat nyebut kode-kode emiten ya. Oke, ya kalau dari saya kurang. Mm-mm. Jadi kalau mau buy on weakness, teman-teman mau cek sektornya mungkin pemula, itu cek di market cap-nya juga. Ya at least di atas 10 triliun lah kalau kita lihat di RTI. Untuk teman-teman yang baru, lebih baik cari saham yang nggak agresif ya. Belajar di saham yang market cap-nya gede dulu, mungkin 10 triliun ke atas boleh lah. Di atas 10 T gitu. Misalnya kayak properti ada BSDE, ada CTRA, ada SMRA. Kemudian untuk sektor yang saya bilang tadi, ayaman juga udah mulai menarik ya, kayak Cepin, terus ada Java itu juga bisa dilirik. Konstruksi sebenarnya juga lumayan menarik. Mungkin saya lihat chat sebentar ya Ci ya, mungkin biar lebih Boleh. banyak kayak PTPP, mungkin kamu mau pantau bisa selama dia di atas 970, ini bisa jadi buy on witness selama dia ketahan tanda kutip. Jadi disclaimer nih teman-teman ya, bukan ajakan untuk membeli gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Konstruksi, transportasi, properti, retail itu menarik. Itu bisa buat kedepannya. Tapi tanda kutip bagusnya gimana untuk ISG saat ini? Bagusnya kita wait and see dulu gitu. Apalagi yang udah profit mungkin hati-hati kalau misalnya ada aksi profit, jangan lupa trading stopnya, amanin profit dan pegang cash aja dulu. Kalau ada tujuannya apa? Kalau ada barang sesuai yang Ci Alin bilang tadi, kita bisa serok gitu.
bisa lanjut pesta lagi pas lagi diskon. Kurang lebih seperti itu. Oke. Makasih banyak nih, Jorven, untuk edukasinya malam hari ini. Boleh dikasih tahu, Jorven, biasanya market briefing jam berapa aja pas lagi hari-hari trading? Ya, makasih juga sebelum buat di Alin yang udah ngundang saya buat live ini bareng. Saya biasanya untuk morning briefing saya mulai itu sekitar jam setengah 9 pagi. Itu Senin sampai Jumat saya selalu memberikan briefing sekitar market kira-kira sektor apa nih yang mungkin mulai rebound atau yang harus hati-hati, sekedar mengingatkan, memberikan insight lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang mau join bisa nonton di live IG saya pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Oke, kemepetan banget tuh, Jorven. Nggak tahu teman-teman yang lain udah pada bangun nggak kalau lebih pagi. Kalau menurut saya sih, mending lebih pagi deh. Ya, thank you Cis sarannya. Tapi kalau dari saya sih memang sih FYL-nya kan saya kan ada kegiatan lain juga gitu. Jadi ya mungkin FYL-nya Oh, iya, jadi ya, oke kalau gitu. juga sih sebenarnya. Tapi ya saya coba sebenarnya saya juga sempat live, cuma sempat off juga dulu. Cuma saya pikirkan saya itu memang mengedukasi teman-teman gitu. Pasti kan banyak teman-teman juga yang pemula. Akhirnya saya inisiatif, akhirnya ya udah live kayak morning briefing yang beberapa kan juga ada. Akhirnya buat mulai juga setengah sebulan bulan ini. Oke. Jorvan, boleh dikasih lihat lagi ininya, wajahnya sebelum say bye-bye ke Sobat Cuan semuanya, ke retail-retail gemoy yang pastinya tambah cerdas malam ini ya. Oke. Thank you semuanya. Boleh kalau mau say thank you ke Jorvan. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Thank you juga buat si Alin yang udah undang saya live IG bareng. Iya, semoga jadi berkat ya sudah sharing malam hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu. Bye, Sobat Cuan semuanya. Teman semua, thank you Ci Alin. Thank you.